Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danika Augustasari yang merupakan financial educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Danika, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, baik Pak Devi. Terima kasih Pak Danika sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, Pak Danika, indeks harga saham gabungan tampaknya berbalik arah dan tadi di sesi pertama sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.738.766 ini. Dan kita sama-sama berharap penguatan masih terus berlanjut hingga penutupan perdagangan di sesi kedua nantinya. Bagaimana analisis Anda? Pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini, Pak Danika? Kalau misalnya saya lihat ya, 2 hari ini dan kemarin itu sudah menyentuh, IHSG ini sudah menyentuh supportnya di level 6.755 ya. Jadi wajar saja ada rejection. Dan hari ini ditutup hijau dan kelihatan saya melihat chartnya kelihatan membentuk tweezer bottom ya, pattern candle. Namun ini masih perlu konfirmasi lagi kira-kira seminggu ke depannya akan kemana arahnya. Kalau misalnya besok dibuka hijau, ditutup hijau juga, kemungkinan dia akan naik ke level 6.863, itu resisten pertamanya. Kalau misalnya dia tutup turun melebihi di bawah 6.755, kemudian dia akan lanjut turun ke level 6.651. Seperti itu, Pak. Kalau jangka pendeknya. Ya, hari ini sempat menyentuh di level terendahnya 6.738.766. Apakah ini sudah menembus dari target support Anda, Pak Danika, atau masih di atas target support yang Anda proyeksikan sebelumnya? Kalau hari ini walaupun dia sudah menyentuh level tersebut ya Pak ya, tapi kemudian kan dia rebound ya. Jadi kita lihat di closingnya saja. Kalau misalnya closingnya di atas level tersebut sebenarnya enggak, level tersebut masih belum begitu valid ya Pak ya. Jadi kita masih tunggu candle besok, seperti kita lihat candle besok dia akan membuat candle apa seperti itu. Kalau misalnya di bawah dia tutup di bawah 6755, itu kemungkinan dia akan lanjut turun. Begitu. Kalau misalnya dia hijau, dia akan lanjut ke 6.863, seperti itu kemungkinannya. Maksudnya dalam hal ini Pak Danika tadi indeks harga saham gabungan menyentuh ke level terendahnya di 6.738. Apakah ini masih di atas target support yang harus diwaspadai untuk indeks harga saham gabungan? Iya Pak. Apa ini masih di atas ya? Kalau support kuatnya itu masih ada di bawah lagi di level 6.655 seperti itu Pak. Baik Pak Danika, kalau kita lihat dari pergerakan beberapa saham di sepanjang perdagangan hari ini, terutama jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, tadi pun sudah kami sampaikan, yang menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan datang dari teknologi ada Gotoh yang kemarin sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Kemudian yang menjadi pemberat beberapa saham yang hari ini dan kemarin tanggal ex-date dividennya justru mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Nah, kita akan coba bahas dari sisi saham-saham yang menjadi penopang terlebih dahulu. Kita ke teknologi ada Gotoh. Pak Danika hari ini masih bergerak menguat cukup signifikan di 5,32% dan ditutup dan posisi saat ini maksud saya berada di level 99 ini. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah dari saham Gotoh sampai sejauh ini meskipun belum mampu kembali menembus di atas level 100-an Pak Danika? Oke, baik. Kalau misalnya saya lihat Gotoh ya, ini dalam beberapa minggu kemarin dia masih downtrend ya, downtrend minor, dan hari ini ada angin yang sejuk. Dia candle-nya lumayan tinggi, lumayan besar ya, hijaunya dengan bodinya yang besar, dan juga volume yang besar. Nah, kita masih bisa menunggu dulu. Ini kemungkinan dia masih bisa naik ke level 105 ya. Kalau misalnya dia lanjut naik lagi, itu kemudian bisa naik ke 118. Tapi ini bisa kan
Goto dan saham-saham teknologi lainnya itu dia agak sensitif dengan suku bunga sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau besok tuh ada berita dari US itu Rilis data inflasi mengumumkan, maksudnya Pak Danika? ya, rilis data inflasi, betul. Oke. Nah, kalau misalnya inflasi turun, kemungkinan the Fed itu akan mulai melunak ya untuk policy suku bunganya. Dan itu kalau misalnya melunak dan akhirnya bisa berhenti menaikkan atau akhirnya bisa turun, itu kemungkinan menjadi berita baik ke indeks-indeks regional, terutama IHSG. Baik, Seperti itu. Sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kita. Pak Danika kebetulan menanyakan saham Goto. Saya akan coba sapa Bapak Robert dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Goto nyangkut di 120 ini, Pak Danika. Apakah waktunya 120. average down? Ya, bagaimana sampai dengan akhir April ini pergerakannya? Ambil posisi entry-nya di 120 Pak. Dengan penutupan hari ini atau posisi hari ini maksud saya di 99, direkomendasikan averaging down tidak? Kalau memang direkomendasikan di level berapa? Kemudian proyeksi sampai dengan akhir April untuk pergerakan saham Goto. Oke, saya lihat chart dulu Pak ya. Kalau misalnya average down, terutama dari level 120 sebenarnya bisa dicicil sedikit-sedikit ya, misalnya beli beberapa lot di level sekarang, misalnya level closing atau besok buka opening di harga berapa, lalu bisa dijual di level sekitar 107 ya. Ini walaupun dia masih downtrend, tapi kita bisa memanfaatkan counter trading, dia balik arahnya, karena ini udah hijau dengan volume tinggi, kemungkinan masih bisa naik. Bisa dijual di 107. Seperti itu. Ini 8% kira-kira. Baik, averaging down-nya lebih ke arah secara bertahap begitu? Iya, betul. Nanti kalau misalnya dia bisa turun lagi, nanti bisa buy lagi. Baik, jawaban untuk Bapak Robert dari Surabaya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari Goto yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan hari ini, kita beralih ke saham-saham yang menjadi pemberat. Ini terkait juga dengan topik kita kali ini, di mana Senin dan Selasa merupakan ex-date dari beberapa emiten, di antaranya ITMG ini. Kita ke batubara terlebih dahulu, Pak Danika. ITMG hari ini mengalami auto reject bawah 6,97% di 38.025. Analisis Anda, auto reject bawah yang terjadi setelah ex-date dividen untuk ITMG. Oke. Kalau misalnya di auto reject tuh biasanya normal ya kalau misalnya di ex-date, karena orang sudah mulai buang barang ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ITMG sendiri itu dia uptrend. Dia sudah mulai uptrend dan dia jatuh, ini kemungkinan juga masih bisa ke level 37.000 ya. Itu masih agak jauh lagi. Nah, kalau misalnya kemarin itu, Oke. Kalau ini kan banyak ya orang-orang yang misalnya mencari dividen, tapi akhirnya terjeblos ke dalam dividen trap dibilangnya ya. Nah, kalau misalnya dari saya, kalau ITMG ini seharusnya itu pada saat dia di-announce akan ada dividen, itu bisa buy pada saat itu dan dijual pada saat cum date, Pak. Seperti itu. Strateginya itu begitu, Pak Danika ya? Itu satu strategi. Yang kedua adalah dengan mencari emiten-emiten yang membagikan dengan dividen yield yang lumayan besar, misalnya di atas 5%. Dan ITMG ini kan dia 27% ya yieldnya ya. Jadi kalau misalnya telat buy atau enggak telat sell atau enggak sempat sell, itu tetap bisa ke cover dari yieldnya itu sendiri, Pak. Baik, Pak Danika, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk dari Bapak Siotang dari Medan, menanyakan saham ITMG ini. Belum entry, Pak. Justru ingin masuk dengan koreksi dalam yang terjadi hari ini. Direkomendasikan tidak? Kalau ITMG sendiri, saya merekomendasikan sampai pada saat dia turun lebih dalam lagi di level 3.700, Pak. Seperti itu. Kalau misalnya analisis saya tuh berdasarkan dengan analisa Fibonacci. Di level kira-kira Fibonacci 0,6 plus 618 di level 3.700 seperti itu. Kalau misalnya rebound di situ ada swing low pattern candle reversal, itu bisa buy di situ.
Baik, review dan analisis untuk ITMG dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Sihohtang dari Medan. Baru ingin masuk untuk ITMG dengan memanfaatkan momentum koreksi yang terjadi, tapi lebih direkomendasikan di level 3.700-an, tunggu koreksi lebih dalam lagi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Danika, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Tampaknya kabar baik datang ini Pak Danika. Indeks harga saham gabungan pemirsa mengalami penguatan yang cukup signifikan di menit-menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Bahkan di sesi kedua kembali menduduki level 6.800-an. Di mana penguatan yang terjadi di 0,59% pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di 6.811.314. Secara intraday-nya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.771.235. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat mengalami koreksi yang cukup dalam dan menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.738.766. Kemudian mengawali pembukaan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan mencoba memberikan perlawanan dan berbalik arah ke zona hijau. Bahkan di menit-menit terakhir penutupan, penguatan signifikan terjadi dan akhirnya indeks harga saham gabungan kembali menembus level fisiologisnya di 6.800-an, tepatnya di 6.811.314. Dari update penutupan perdagangan di sesi kedua, berikutnya pemirsa, saya akan sampaikan bagaimana data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti LQ45, Jakarta Islamic Index, dan juga MNC 36. MNC 36 mengalami penguatan di 0,27% di 61.433, kemudian LQ45 juga menguat di 0,36% di 938.978, Jakarta Islamic Index menguat tipis di 0,09% di 569.902. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Teknologi memimpin penguatan dikontribusi oleh Gotoh di 1,84%, properti juga menguat di 1,81%, basic industry juga menguat di 1,39%. Pemberat datang dari sektor IDX cyclical ini melemah di 0,25%, kemudian juga ada konsumsi non-primer melemah di 0,63%. Ya, kita akan coba bergeser ke saham-saham yang mengalami penguatan signifikan. Ada Gotoh yang masuk ke dalam deretan top gainers menguat di 5,32% di level 99. Perbankan Big Cap BBRI menguat di 0,21% di 4.870. UT juga menguat jelang RUPST menguat di 0,58% di 30.375, dan Antam hari ini juga menguat signifikan di 3,95% di 2.100. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. BBCA melemah di 0,28%, Telkom tertekan di 0,47%, Sage juga melemah di 6,94%, dan terakhir ada XL juga tertekan di 3,20% di 1.815. Updatean kegiatan perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini dan juga data terakhir dari indeks harga saham gabungan, dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel.